Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor ya, ngobrolin horor. Dan kali ini mungkin ada sesuatu yang beda dari hari-hari biasanya gitu. Kalau biasanya kan gue sama Bro Ayung, tapi hari ini spesial. Ada seorang kawan, dia sebenarnya salah satu kawan subscriber juga, namanya Bro Eki Dirgantara ya. Mungkin kawan-kawan yang suka ngeliat di komen nih, dia lumayan aktif juga. Kebetulan dia main dan hari ini tadi sempet main juga ke sana ya, ke Bro Ayung ya, sama anak-anak Nilas Luhur. Dan tadinya dia mau berbagi cerita, cuman ngapain gitu, udah lu ceritain aja langsung gitu. Siap, di ngobrol. Makanya udah nih, gue bawa aja ke sini gitu kan. Jadi ya langsung aja. Bro Eki kalau mau cerita monggo lah. Tadi udah sempet sounding sih sebelumnya ceritanya kayak gitu, tapi ya enakan Bro Eki aja langsung yang cerita gitu. Monggo. Santai aja. Grogi ya, grogi. Yo, grogi wajar lah. Sebelumnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki. Saya salah satu subscriber juga dari 3 channel ya. 3 channel lah, Lapak Horor, Ngobor, sama Nilas Luhur. Dan juga saya berterima kasih buat Mas Bi yang udah ngasih waktu buat saya untuk main ke sini. Kali ini saya langsung cerita ya. Monggo. Kali ini saya ingin bercerita. Ini pengalaman pribadi teman saya. Sebut saja teman saya itu namanya Alex. Ini nama asli bukan? Itu nama samaran. Bukan samaran sih, sebenarnya julukan sih. Kenapa namanya Alex ya? Karena usah disebut. Iya. Siap. Oke. Kejadiannya itu kalau nggak salah 2019 ya. Pas itu acara di Jogja, Mas. Bukan acara di Jogja sih. Baru menghadiri acara di Jogja, salah satu barangkali teman-teman anak motor yang tahu acara custom fest di Jogja dulu, kalau nggak salah 2019. Kalau nggak salah itu mereka itu riding dari Tegal ke Jogja, terus dari Jogja ke Tegal, kebetulan Pepe gitu ya. Kebetulan mereka ini arah pulang, Mas. Arah pulang, kebetulan mereka itu pulangnya itu malam. Pas malam hari. Ini dari Jogja. Jogjanya malam atau berarti sore? Lepas dari Jogja kemungkinan sore, Mas. Kemungkinan sore mereka lepas ya, antara jam 4-an lah. Mereka cabut, sebenarnya tuh mereka bareng-bareng. Berapa orang? Mungkin puluhan motor. Rame lah. Tapi motor-motor sendiri-sendiri. Nggak boncengers gitu. Singkat cerita, katanya sih bareng si Alex sama teman-temannya itu pulangnya niatnya mau bareng. Ternyata si Alex konvoy gitu. Iya, niatnya mau ridingan konvoy pulang bareng kan, biar enak masih biar banyak teman-teman, jadi kan nggak ngerasa takut ya. Tahu sendiri kan, mereka kan pulangnya nggak lewat jalur utara, Mas. Lewatnya jalur selatan. Yang banyak hutan lah di daerah situ. Jalannya lebih sempit ya. Tahu sendirilah daerah situ hutan kayak apa. Takutnya kan ada begal atau kata mereka sih, saya nggak takut sama setan, saya lebih takut ketemu orang. Mending ketemu setan daripada ketemu sama orang. Kalau orang kan kita bisa, bukan yang hilang motor lagi, nyawa juga bisa hilang, ya kan? Lu bersemangat banget ya. Iya, alhamdulillah, Mas. Dia orangnya emang bersemangat. Perdana ini di sini. Ya. Ini gue juga kostumnya ala kadarnya. Kostumnya juga ala kadarnya seadanya malam ini gitu. Ya, apa sih, Mas? Ini secara apa ya namanya? Kita langsung aja sih ya. Udah nggak usah pikir panjang. Bawain cerita di sini aja ya. Terus tadi gimana? Oke, kita lanjut lagi. Dan setelah itu ternyata si Alex itu berangkat duluan, Mas. Entah itu berangkat duluan atau teman-temannya yang berangkat duluan. Pada kenyataannya sih dari sananya udah misah atau? Iya, dari sananya udah misah. Awalnya mau konvoy tapi ternyata si Alex, pada kenyataannya entah itu si Alexnya yang berangkat duluan atau si teman-temannya, rombongannya yang berangkat duluan. Akhirnya tersisa si Alex sama, sebut saja namanya Edi lah.
Nah, si Edi itu mereka berdua, si Edi itu teman dari Jakarta mas, dari anak-anak custom Jakarta. Akhirnya, yuk kita bareng aja lah daripada gue sendirian, ya kan? Akhirnya, ayo buruan kita berangkatlah. Pertama jalan biasa aja mas. Setelah mau masuk ke Alas Purbalingga, itu arah turun berarti ya sebut saja daerah atas sana lah, tapi masih dekat-dekat Kabupaten Tegal. Daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Di situ si Mas Alex ngerasa hawanya nggak enak, tapi hawanya atau feelingnya? Ya lebih ke suasananya lah. Feelnya udah ngerasa sebenarnya harusnya aku nggak jalan sekarang nih, mending besok rada pagian. Tapi mau gimana lagi, si Mas Alek kan besok juga mau kerja sih, jadi ngejar waktu lah biar nyampe sana nggak pulangnya pagi. Akhirnya mereka berdua cabut dari Jogja. Kebetulan berangkatnya ngejar waktu, akhirnya berangkat sore. Ngejar kelar langsung cabut. Setelah melewati hampir dekat-dekat perbatasan Kabupaten Tegal, ini cerita horornya nih mulai nih. Si Mas Alek pertama istirahat, dia istirahat di ya suatu tempat di situ pariwisata lah, tapi naik turun mas. Itu masih daerah pegunungan ya? Masih daerah pegunungan, lebih ke perbukitan sih, lebih tepatnya perbukitan. Maksudnya masih kaki Gunung Slamet. Masih kaki Gunung Ini Slamet. kayaknya dari jalur selatan mau nyebrang ke utara, betul, gitu, motong lah pokoknya. Betul, iya dia motong jalan. Nah setelah itu si Mas Alex sama si Mas Edi itu istirahat kan. Lek, kita istirahat dulu yuk, gua ngantuk, capek nih. Itu si Edinya. Si Edinya dari siang kayaknya belum istirahat. Tahu sendiri kan di sana kan banyak acara juga, ketemu teman-teman. Gua istirahat dulu ya. Oh ya udah, lu istirahat dulu dah. Ini sendiri-sendiri mereka ya? Iya, motor kebetulan satu motor, bawa motor sendiri-sendiri, jadi nggak boncengan gitu. Singkat cerita si Alex rebahan di atas motor kayak gini mas. Oh itu dia istirahat? Iya istirahat rebahan, nggak dibawa. Waktu itu jam berapa, sore atau malam? Kurang jatuh malam dong ya nyampe? Jatuhnya malam, antara jam 10-an lah, karena di perjalanan juga kadang dia istirahat, ngopi, 6 jam lah. Jadi nggak dilaju langsung loh mas. Banyakan istirahatnya sih, banyak mentang-mentang kasarnya, ibaratnya ya sekalian refreshing juga sih di sana, pulangnya santai lah, santai nyampe gitu. Soalnya berangkatnya dari sore, kalau berangkatnya kemalaman mungkin dia gugupan. Akhirnya yaudah kita istirahat dulu. Kebetulan di daerah situ sepi mas, sepi di tengah-tengah alas itu. Apa sih ya, kayak hutan-hutan pinus kayak gitu lah. Pinus ya, situ pinus. Tapi di situ jalur provinsi mas ikutnya. Nah, si Alek pertama duduk merhatiin dari jauh, kok ada becak mas? Becak. Ada becak. Logika aja mas. Iya. Becak di pegunungan nggak mungkin lah, di area sekitar pegunungan kan nggak mungkin lah. Itu daerah situ tuh emang daerah tinggi ya. Sebenarnya gini, kita pakai kendaraan bermotor aja itu ada spot-spot yang harus pakai gigi satu gitu. Itu kebayang gitu kan, maksudnya kayak gitu kan. Iya, betul. Itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin becak lah. itu ada di sana. Dan memang setahu gue juga di sana nggak ada transportasi becak juga ya. Nggak ada, pegunungan jarang ada, mungkin jarang ada. Kalau ada becak berarti siap-siap betisnya pada pecah mas. Nah iya makanya. Ya terus gimana? Setelah itu si Alek tanya si Edi, Ed, bangun Ed, coba lihat Ed, kok ada becak ya? Ada becak di tempat kayak gini, tuh lihat, becaknya nanjak mas, tapi nyantai. Si becaknya itu, tukang becaknya itu pakai caping, bajunya hitam, dia sambil ngerokok kalau nggak salah. Udah nanjak, ngerokok lagi. Iya, ngerokok, hebat kan. Terus. Ya, pertama si Alex sama si Edi agak ya bodo amat lah, mungkin mereka udah capek ya, jadi ya bodo amat lah. Setelah itu perhatiin, Lek, nggak beres ini Lek, kata si Edi. Lek, nggak beres. Iya emang nggak beres. Udah diem lah. Udah cuekin aja dah, istirahat aja lah. Sambil nunggu anak-anak lewat, yang lainnya pada lewat, ya udahlah, akhirnya mereka sepakat buat ya udahlah cuekin aja, bodo amat lah. Yang penting bukan orang mas, kalau takutnya kan
begal ya kan. Takutnya begal yang selama itu bukan orang yang berbahaya atau yang bertindak berbahaya, ya udah cuekin aja. Nah, setelah itu si Alex ngelihat dari kejauhan antara kurang lebih jarak 20 meter lah Mas. Jadi Itu kan tukang becaknya tuh udah berlalu. udah hilang, udah bodo amat sih sama mereka berdua. Yang penting intinya selama nggak berbahaya mereka bodo amat. Nah, setelah itu si Alex lihat itu loh, dari kejauhan kok ada rumah. Ngomong si Ede, bentar ya Ed, mau kemana lu? Itu mau tanya sama orang, itu ada ibu-ibu di depan. Serius lu? Iya. Ntar gue samperin. Ya bentar ya. Nah, si Alex datanglah ke rumah itu. Itu rumahnya itu tuh rumahnya kecil, tapi bukan rumah ini loh Mas, bukan rumah biasanya kan rumah-rumah gubuk kan, tapi kayak rumah-rumah semi permanen kayak gitu loh. Ada gubuknya, ada kayunya. Tembok Mas. Iya sorry, ada temboknya. lebih ke tembok sih kalau semi permanen gitu lebih. Terus terang gitu. Bukan terang sih, katanya sih agak remang-remang kayak gitu loh Mas lampunya. Tapi ada lampunya. Ada lampunya di depan, di terasnya itu. Rumah itu kayak di tengah-tengah hutan, tapi padang sendiri. Terang sendiri. Ya maaf, terang sendiri. Nggak apa-apa. Padang. Orang-orang Tegal. Makanan Padang kali. Orang Tegal. Nah, itu sorry, apa namanya? Itu rumah satu-satunya di situ. Satu-satunya di situ Mas. Satu-satunya. Satu-satunya di situ. Samping kanan kirinya tuh pinus semua. Itu pinus semua. Nah, si Alex akhirnya nyamperin kan, bentar ya Ed, gue nyamperin lu sini sendirian, berani kan? Beranilah. Tadi ada tukang becak lewat, nggak tahu becak gayung aja gue berani kan? Ya oke lah, gue percaya sama lu, siap. Nah, si Alex datengin, nyamperin kan ke ibu-ibu itu. Setelah itu tanya, Bu, permisi Bu, pakai bahasa Kromo, pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa halus ya. Ini kita translatein pakai Indonesia aja ya. Permisi Bu, numpang tanya. Iya. Kata si Alexnya kayak gitu, permisi Bu, numpang tanya. Tapi si ibu-ibu diem, sama diem kan. Diem, kok si ibu diem nggak aja. jawab, diem aja. Dan si ibunya tuh lagi ngapain dia? Dia duduk di ini loh, kayak kursi goyang. Oke. Sambil kayak gini, tapi posisi si ibunya itu ngadepnya itu bukan ke si Alex, tapi kayak ngebelakangin. Ke arah rumah. Ke arah rumah, kayak ngebelakangin si Alex. Pertama di Dia situ duduknya di teras, ngadep ke rumah. sambil geongan kayak gini, kursi goyang gitu loh Mas. Setelah itu kan si ibu tadi, sorry gue butuh gambaran nih. Ibu tadi bajunya, ibu, apanya, setelannya, kurus, gemuk atau si ibu-ibu itu tuh kayak orang dulu. Kostumnya tuh outfit dulu loh, kayak ibu-ibu zaman kemerdekaan lah, perawan zaman kemerdekaan lah. Pakai kebaya gitu. Pakai kebaya, betul sekali. Pakai kebaya terus pakai sanggul. Pakai sanggul. Pakai sanggul gitu. Kayak ibu-ibu ya, ibu Kartini. Iya, betul gitu sekali. kan. Itu lebih tepatnya seperti itu, Mas. Nah, setelah itu aduh, sorry ya Mas, agak gugup ya. Iya, nggak apa-apa. Bukan gugup sih. Santai. Terlalu bersemangat. Yes. Terlalu. Bro Eki mau orangnya terlalu bersemangat ya. Terus gimana? Saya sangat terima kasih banget nih bisa datang ke Ngobor. Lucu ketemu dia itu lucu. Nanti kita ceritanya di ujung ya. Siap. Setelah itu kita balik lagi ke cerita lagi ya Mas. Si Alex dari kejauhan itu jarak antara mau dekat sama si ibu-ibu itu, ini sebelum tanya ya, si Alex itu sempat nyium bau, kok baunya wangi, tapi wangi-wangi, ya tau lah wangi-wangi kayak apa sih, kayak melati kayak gitu, bau aneh lah, intinya bau wangi gitu aja. Yang mestinya bau itu tuh nggak ada di situ. Betul sekali. Terus si Alex tanya, Bu, misi Bu, mau tanya arah ke Tegal lewat sana ya Bu ya, bener apa enggak Bu? Si ibu-ibu itu diem. Masih cowok tapi goyang. Masih goyang kayak gini, cuek kan. Setelah itu tanya lagi. Yang kedua, permisi Bu, mau tanya, itu betul arah ke Tegal? Si ibu-ibu itu masih diem. Masih diem. Yang ketiga, dipegang sininya Mas. Pundaknya dipegang. Kata si Alex, kok rasanya dingin. Dingin. Terus dipegang kayak agak
gimana gitu. Kata si Alex sempat, kok dingin ya? Apa ya? Lonyut. Iya. Lonyut tuh apa ya? Apa sih kayak elastis kayak gitu? Iya, Apa sih? Empuknya empuk banget gitu. Betul kayak gitu. Ya seperti itulah. Nah, si ibu-ibu tadi kurus, gemuk. Gemuk Mas. Gemuk ya? Gemuk. Ibu-ibu itu gemuk kayak emak-emak kayak gitu lah, lebih ke kayak ini Kanjeng Mami. ya betul sekali Kanjeng ya. Mami. Gua langsung Betul. ingat itu, Kalau Kanjeng teman-teman yang tahu Kanjeng Mami, nah seperti itu. Setelah itu si Alex yang ketiga kalinya tanya, maaf Bu, mau tanya itu padahal di hatinya Alex udah ngomong kasar, ditanyain kok diem terus. Ya coba tanya lagi. Tapi waktu itu Alex dia nggak kepikiran. Ini Nggak jangan-jangan kepikiran Mas, bukan mungkin orang udah gitu ya. capek ya, mungkin udah capek terus juga mereka pengen cepetan balik gitu loh. Ya sambil nunggu teman-temannya datang, ternyata kan lama nggak datang-datang. Terus kebetulan Alex itu baru pertama kali lewat daerah situ Mas. Kita nggak usah sebutin tempatnya ya, intinya daerah situ aja lah, daerah Ini Pinas. daerah yang jelas udah masuk Kabupaten Tegal. Nah, betul sekali. Cuman betul daerah tingginya. Nah, Deket daerah Pemalang. terus si Alex kan udah kesel di situ, udah ditanyain kok diem terus. Ini tanya yang ketiga akhirnya, permisi Bu, ini nambah halus si Alex. Permisi Bu, maaf kalau ke arah Tegal betul lewat situ Bu. Si ibu-ibunya ngelirik, pas ngelirik itu kan tatap-tatapan Mas. Itu mukanya, gue merinding Mas. Itu pucat, pakai gincu warna merah. Lipstick merah. Matanya hitam kayak apa sih, kayak pakai eyeshadow gitu. ya ya. eyeshadow hitam, terus matanya merahnya tuh bukan merah nyala tapi merah kayak orang sakit mata, tapi full. Iya. Tapi full merah darah kayak gitu kan. Setelah itu si Alex bahasa kromo halusnya keluar semua kan, hewan segala macam. Wah sialan, langsung kurang ajar, setan. Si Alex langsung cabut lari. Balik lagi. Kata si Alex sih sebelum si ibu-ibu nengok itu tuh, kata si Alex baunya udah bau bangke Mas. Baunya bau bangke tapi Sebelum nengok. tapi kata si Alex kan di situ udah bodo amat lah. Nah, setelah itu nengok, wah ternyata mukanya nggak beres. Langsung si Alex cabut, ketawa Mas. Si ibu-ibunya ketawa kayak gitu. Ketawanya kayak gitu, intinya kayak gitu lah ya. Terus si Alexnya kan akhirnya ini bener-bener gak beres, kita cabut. Kenapa? Bentar dulu, jangan panik. Enggak, ceritanya nanti di sana. Enggak, harus cerita sekarang. Kamu kan tahu itu ada rumah. Iya. Kamu tahu gak yang di rumah itu? Iya, ibu-ibu. Terus emang siapa? Iya, ibu-ibunya itu bukan ibu-ibu manusia. Terus apa? Itu setan. Serius lu? Serius. Coba lu tengokin. Wah, kagak berani gua. Ayo kita cabut. Setelah itu nggak pakai lama, si Edi sama si Alex langsung buru-buru nyala motor. Untung motornya nyala Mas. Kalau mogok kan bahaya juga kan, kasihan kan. Kayaknya alhamdulillahnya motornya disela jalan, langsung tancap. Tapi si ibu-ibu itu Mas, itu masih ngeliatin si Alex. Berdiri. Iya masih berdiri, tapi si Edi nggak taunya itu cuma ibu-ibu. Tapi kata si Edi, ditanyain kan mukanya itu, iya nggak kelihatan, tapi yang jelas ngeliat tuh si Alex, Mas Alex itu. Tapi dua-duanya ngelihat ya? Ngelihat itu wujud sosok ibu-ibu. Cabut lah, ternyata Mas setelah berarti hampir 1 kiloan kurang lebih lah. Teman-temannya itu ternyata lagi nunggu di perempatan masjid. Di situ kan ada, di daerah situ kan ada masjid gede, terus deket pasar itulah. Jatinegara. Asik, udah sebutnya. Iya Jatinegara lah daerah situ. Ternyata sih teman-temannya, itu anak-anak di situ kan sambil di motor. Itu anak-anak di depan. Setelah ketemu anak-anak, lu kenapa lu dari jauhan kok naik motornya pada pada balapan nih itu kan. Bentar gue mau cerita. Lu kenapa? Tadi di sono
liatin apa? Pokoknya gawat lah. Iya, tenang. Udah minum dulu, minum rokokan. Akhirnya dikasih rokok sama si, oh ya Mas, rokok dulu ya. Ya rokok dulu, nggak apa-apa santai. Lu kayaknya semangat banget ya. Semangat banget ya. Ini orangnya emang meledak gitu. Terus akhirnya ketemu sama Terus akhirnya kan si teman-temannya itu nanya, lu kenapa Lex? Gini, pertama gua kan di daerah itu kan, lu tahu sendiri kan, lu tadi lewat sini kan, maaf Mas, pinjam dulu. Tahu sendiri kan daerah situ kan hutan. Iya. Tapi kenapa di situ ada rumah? Ada rumah. Perasaan tadi selama saya perjalanan itu nggak ada rumah. Ada rumah itu sebelumnya memang di situ ada perkampungan. Iya, saya juga tahu di situ ada perkampungan. Setelah itu kan hutan semua kan. Iya, emang betul. Hutan pinus plus hutan jati di situ, Mas. Ya, kata si teman-temannya, lu ngaco lu Lek. Serius, gue tadi di situ ada rumah cuma satu itu di pas tikungan itu. Udah, ceritanya gimana? Pertama kan gue istirahat tuh sama si Edi. Iya, pertama ada becak. Serius? Iya, ada becak. Logika aja, becak masa ada sih tempat kayak gini? Mungkin gak? Ya nggak mungkin lah. Iya, becaknya mana? Yang ada becaknya gelundung apa sih? Glosor ya. Gelorok kan nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Terus lu coba naik sepeda aja ke tempat kayak gini kan nggak mungkin kan? Iyalah, yang ada capek lah. Si itu ada tukang becak, itu awal mula. Terus setelah itu rumahnya di mana? Nah, ini mau cerita. Dan setelah itu ada rumah, kok rumah di tengah-tengah. Itu rumahnya siapa? Taunya kan rumah warga. Lah nggak taunya emang apa? Ya nggak taunya di situ ada ibu-ibu. Ya cuma ibu-ibu kan nggak ada yang serem-seremnya. Iya, tapi ibu-ibunya bukan ibu-ibu beneran. Emang apa? Ibu-ibu ini, ibu-ibu hantu, setan. Apa wujudnya? Ya kayak sinden-sinden kayak gitu. Kayak tahu nggak Kanjeng Mami? Nah, itu kayak gitu. Lu ngaco lu, Lek. Ayo kita samperin. Akhirnya sama teman-teman kan balik lagi ke situ. Mastiin kan, Mas. Ayo kita rombongan ke sana. Jalan bareng, konvoy bareng. Setelah di situ pas kejadian pas kejadian di tempat kejadian itu, Lek, di sini nggak ada siapa-siapa, Lek. Tuh, lihat coba samping lu apa. Tuh, coba. Kan di situ kan kayak ini, Mas. Berarti jarak berapa itu kan ada lampu-lampu kota kan? Lampu jalan. Nah, lampu jalan itu kan. Nah, itu kelihatan tuh, jurang sebelah, sono tebing. Rumahnya siapa? Dan setelah itu kan si Aleknya, udahlah, gue capek, gue pengen balik, ayolah cabut. Akhirnya cabut sama teman-temannya kan. Akhirnya setelah itu alhamdulillah nyampe rumah selamat lah. Si Aleknya di rumah itu katanya sih meriang, Mas. Oh, setelah itu dia meriang. Iya, sakit. Sama si temennya si Edis nggak pulang dulu ke Jakarta, dia ikut istirahat di rumah Alek karena kayak gitu, kejadian kayak gitu. Katanya ikut sakit juga. Itu menurut pengakuan, ya ini cerita dari teman saya yang dialamin, entah itu ditambahin atau enggak, itu saya dengar dari Mas Alek itu sendiri. Sebelumnya sih saya tanya dulu, Lek, gue bawain di channel Ngobor boleh nggak? Channel apaan tuh? Ceritain kisah-kisah horor, subscribe lah. Sama Lapak Horor jangan lupa, terus Nilas Luhur juga. Oke, siap, nanti gue subscribe. Oke. Thank you. Segitu aja, Mas, ceritanya. Oke. Ini jadi gini, hari ini Bro Aiki itu tadi sebenarnya udah nge-share satu cerita. Dia cerita tentang Alek juga, pengalamannya perjalanan waktu itu sama beberapa orang temannya ke daerah Bantul ya waktu itu ya. Betul. Ini cerita nanti yang akan gue bawain, permintaan dari Bro Eki sendiri. Iya, betul. Katanya ya oke, maunya gue bawain di Lapak Horor. Oke. Gak apa-apa. Dan dia cerita satu lagi, ini lu bawain aja di Ngobor gitu. Lu bawain sendiri aja gitu. Gue capek bawain cerita mulu gitu kan. Ceritanya Bro Eki banyak banget ntar gitu. Pinter aja nih Mas Bini. Makanya udah, cobain deh gitu. Tapi gue gak pede. Udah, tenang aja gitu, tenang aja. Santai gitu kan. Nah, jadi kayak gitu ceritanya. Nanti ada satu cerita lagi dari Bro Alex juga ya. Itu pengalamannya dengan teman-temannya di sebuah rumah dinas
rumah dinas aja lah gue nyebutnya untuk saat ini ya. Itu di daerah Bantul sana, di mana ini tuh ada hubungannya dengan pengalaman yang baru aja dialami. Sosoknya sama aja sih. Sosoknya itu sama. Jadi kejadian awalnya itu di Jogja sana, tapi itu nanti gue ceritain nanti. Intinya wujudnya sama, cuma beda tempat ya Mas ya? Betul, Beda betul. tempat. Sama satu hal lagi, ketemu sama Bro Aiki, dia kebetulan sama-sama orang Tegal juga. Betul sekali. Ini ketemunya nggak sengaja, sore-sore gue mau nyekar malam Jumat Kliwon. Lagi jalan, ada yang manggil dari samping gitu, Mas Bi, ini siapa gitu kan. Mau ngomong sebentar gitu kan, wah ini siapa gitu, langsung gue minggir gitu. Ternyata, oh ini ngobrolnya lapak horor gini. Oh ini Eki, oh kebeneran gue kan ya apa namanya ngerespon komen-komen gitu, akhirnya kan tahu, oh Eki ya tahu Eki Dirgantara, iya bener. Ya udah di situ, Mas mau cerita, buset di tengah jalan gue mau nyekar, mau cerita gitu kan. Ini gitu akhirnya. maaf ya Mas, mungkin teman-teman kalau yang tahu ceritanya tentang ini yang cerita apa ya, lupa saya. Pokoknya yang tentang kepala dikubur. Ya, sama yang Satu, satunya. Yang Kok lupa? yang itu loh, yang dikontrakan 4 pintu. Oh, kalau nggak yang salah 4 pintu, judulnya. iya itu. Nah, itu cerita itu. Nih saya orangnya. Dari Eki. Iya. Terus ada satu lagi kemarin yang terbaru yang guling pasir itu juga dari. Iya, ada 3 cerita di sini, nanti 3 cerita yang nambah lagi. cuman yang di guling pasir itu kalau nggak salah gue nyebutnya dari Mas Dirga gitu. Nama tengah, Mas. Mas Dirga, biar nggak lagi-lagi nih anak ini lagi yang cerita. Kebetulan dia tuh cerita juga lumayan banyak, makanya udah lo cobain aja lah di ngobor gitu kan. Ntar gue nampung cerita lu semuanya meledak. Soalnya kan gini, kalau yang lain kan kirim cerita bentuknya tulisan gitu kan, tulisan atau audio itu kan bisa gue pelajarin kapan aja. Kalau dia kan ceritanya langsung, masalahnya deng gue harus berusaha mengingat cerita dia gitu kan berat banget. Lagian dia sekali cerita tuh bisa 2, 3 cerita jadi satu. Udah mending lo bawain aja kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini thank you banget Bro Eki malam ini udah kesini. Jadi kita di depan juga sempat ngopi-ngopi dulu ya gitu. Ini kita ngetek itu jam 1 malam. Jam 1 malam ini. Iya betul. Jam 1 malam Minggu. Hampir jam 2 Mas ini, Mas. Hampir jam 2. Hampir jam 2. Hampir jam 2 pagi gitu. Mantep. Ya, kurang lebih seperti itu cerita dari Bro Eki. Terima kasih banyak. Oke, terima Mungkin kasih. barangkali lu ada yang mau disampaikan apa? Kalau nggak ada ya udah. Oke. Sekali lagi saya ingin berterima kasih banyak buat Mas Bi terutama dan buat Sama-sama. channelnya Ngobor. Semoga channel Ngobor dan Lapak Horor ya. Ya, Semoga sama-sama. semakin berkembang, Amin. semakin sukses dalam karirnya dan semakin banyak cerita-cerita dari teman. Barangkali nanti teman-teman ada yang punya cerita lagi, jangan lupa bagi-bagilah cerita kalian, pengalaman hidup kalian yang horor, entah itu dari teman, entah itu dari siapapun ya. Kita saling berbagi cerita di sini. Oke, sekali lagi saya juga terima kasih udah dikasih tempat, waktu di sini. Sukses terus buat Ngobor dan Lapak Horornya. Sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eki Dirgantara. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.